Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Hari ini kita akan belajar tentang kesamaan dua matriks dan operasi pada matriks. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyatakan kesamaan antara dua matriks, dan yang kedua, siswa dapat melakukan operasi pada matriks. Nah, yang pertama yaitu kesamaan antara dua matriks. Perhatikan matriks berikut ini. A 3579 sama dengan matriks 3579, dan B 34 tambah 1 79 sama dengan akar 957 3 kuadrat. Apa yang dapat Ananda katakan dari contoh A dan B di atas? Nah, dari kedua contoh di atas tampak bahwa entry-entry seletak dari kedua matriks yang berordo sama mempunyai nilai sama. 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9. 3 akar 9, 4 tambah 1, 5, 7, 7, 9 sama dengan 3 kuadrat. Nah, lalu bagaimana untuk matriks berikut ini? 4, 9, 5, 8, 4, 9, 5, 8. Dan matriks 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 6, dan 0, 0, 6, 0, 5, 0, 4, 0, 0. Apakah matriks-matriks di atas sama? Coba kita perhatikan, apakah kedua matriks memiliki ordo yang sama? Ya, ordonya sama. Ini ordonya 2 kali 2, dan ini ordonya 2 kali 2. Ini ordonya 3 kali 3, dan ini ordonya juga 3 kali 3. Nah, kemudian, apakah entry-entry yang seletak memiliki nilai yang sama? Nah, jawabannya adalah tidak. Entry-entry yang seletak tidak memiliki nilai yang sama. Nah, jadi dari kasus-kasus di atas, apa yang bisa Ananda simpulkan tentang kesamaan dua matriks? Matriks A dan matriks B dikatakan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, dan setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Untuk lebih memahami kesamaan dua matriks, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks P sama dengan Q di mana P sama dengan 2A kurang 4, D tambah 2, D tambah 2A, 4, CB, 2C, 7, dan Q adalah matriks B kurang 5, 3A kurang C, 4, 3, 6, 7. Nah, bagaimanakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya, kesamaan P sama dengan P dapat dituliskan 2A kurang 4, D tambah 2A, 4, 3B, 2C, 7 sama dengan B kurang 5, 3A kurang C, 4, 3, 6, 7. Nah,
untuk menentukan nilai A, B, C, dan D, maka tentu yang bisa kita tentukan yang pertama yaitu adalah nilai B dan C. Sehingga kita dapat nilai B-nya adalah 1 dan C-nya adalah 3. Kemudian kita juga dapat menentukan nilai A karena sudah diketahui nilai B-nya. Sehingga kita dapat nilai A-nya yaitu 0. Kemudian karena A-nya 0 maka D sama dengan negatif 3. Jadi A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan D sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya yaitu operasi pada matriks. Yang pertama adalah operasi penjumlahan pada matriks. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan entry-entry A, I, J, dan B, I, J. Matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B, ditulis C sama dengan A tambah B. Apabila matriks C juga berordo M kali N dengan entry-entry ditentukan oleh C, I, J sama dengan A, I, J tambah B, I, J. Nah, untuk lebih memahaminya, maka kita lihat contohnya. Contohnya, jika P 10, 2, 4, 1, 3, 5 dan Q 2, 2, 8, 1, 0, 1, maka P tambah Q yaitu kita tambahkan 10 tambah 2 sama dengan 12, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 8 sama dengan 12, 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 0 sama dengan 0, 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, jelas bukan operasi penjumlahan matriks? Nah, kita lanjut ke operasi pengurangan pada matriks. Operasi pengurangan matriks. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks B, matriks negatif B. Ingat, matriks negatif B adalah lawan dari matriks B, ditulis A kurang B artinya sama dengan A tambah negatif B. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat contohnya. Jika K negatif 2, 3, 5, dan L 9, 7, 5, maka K kurang L sama dengan K tambah negatif L. L awalnya adalah 975, kalau negatif L, maka kita kalikan dengan negatif, sehingga dapat negatif 9, negatif 7, negatif 5. Nah, kemudian kita tambahkan negatif 2 tambah negatif 7 sama dengan negatif 11, 3 tambah negatif 7 sama dengan negatif 4, dan 5 tambah negatif 5 sama dengan 0. Paham bukan? Nah, selanjutnya kita ke operasi kemudian diketahui matriks X, Y, dan Z sebagai berikut, di mana X adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan Y 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan Z 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Nah, dapatkah dilakukan operasi berikut ini? Nah, dapatkah kita melakukan operasi X tambah Y? Nah,
Jawabannya adalah ya, karena kedua matriks ordonya sama. Ini ordonya 3 kali 2, ini ordonya juga 3 kali 2. Kemudian, apakah kita juga bisa melakukan operasi X tambah Z? Sedangkan, mari kita lihat jawabannya. Ternyata tidak, karena kedua matriks ordonya tidak sama. Matriks X ordonya 3 kali 2 dan matriks Z ordonya adalah 3 kali 3, sehingga kita tidak dapat melakukan operasi X tambah Z. Selanjutnya, X tambah Z. Apakah kita bisa X kurang Z? Apakah kita bisa melakukan operasinya? Ya, karena kedua matriks ordonya sama. X dan Y ordonya sama. Kemudian, apakah kita bisa mengurangkan X kurang Z? Tidak, karena kedua matriks ordonya tidak sama. Jadi, dari kasus-kasus tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan? Kesimpulannya adalah syarat dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah jika memiliki ordo yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke operasi perkalian skalar pada matriks. Misalkan A adalah matriks berordo M kali N dengan entry-entry A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A, dinotasikan C sama dengan K kali A. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Jika H 2, 3, 4, 5, 1, 2, maka 2H sama dengan kita mengalihkan 2 dengan matriks semua entry pada matriks A. Maka 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali 1 sama dengan 2, dan 2 kali 2 sama dengan 4. Paham bukan? Selanjutnya, yang terakhir adalah operasi perkalian dua matriks. Syarat kita melakukan operasi dua matriks yaitu matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B. Jadi, maksudnya adalah kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B. Itu adalah syarat kita melakukan perkalian antara dua matriks. Jadi, N-nya harus sama. Ini kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Kemudian jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A M kali N terhadap matriks B N kali P dan dinotasikan C sama dengan A kali B, maka A matriks C berordo M kali P dan entry-entry matriks C pada baris-baris KI dan kolom KJ dinotasikan CIJ diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris KI dan dari matriks A terhadap entry kolom KJ dari matriks B kemudian dijumlahkan. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contohnya. Mari kita tentukan hasil perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6
kali 2, 3, 4, 1, 2, 0 dengan menggunakan konsep perkalian dua matriks di atas. Sehingga diperoleh Nah, seperti yang telah dikatakan tadi, syarat kita melakukan perkalian dua matriks adalah kita mengalihkan baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua. Kemudian kita jumlahkan. Jadi, 1 kali 2 tambah 2 kali 1 sama dengan 4. 1 kali 3 tambah 2 kali 2 sama dengan 7. 1 kali 4 tambah 2 kali 0 sama dengan 4. 3 kali 2 tambah 4 kali 1 sama dengan 10. 3 kali 3 tambah 4 kali 2 sama dengan 17. 3 kali 4 tambah 4 kali 0 sama dengan 12. Selanjutnya, 5 kali 2 tambah 6 kali 1 sama dengan 16. 5 kali 3 tambah 6 kali 2 sama dengan 27. Kemudian 5 kali 4 tambah 6 kali 0 sama dengan 20. Nah, paham bukan? Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini